Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pranoto, NRP23. Di sini pada video kali ini kita membahas tentang key konsep pada Y. Ini adalah untuk mata kuliah pemrograman framework yang diampu oleh Bapak Ahmad Sauki Hasan. Yang pertama, komponen. Aplikasi Y merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP yang dibangun menggunakan komponen. Komponen merupakan sebuah extend, kelas, objek dari Y, base komponen. Jadi sama saja. Extend itu maksudnya kelas, objek itu sama saja. Y application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Y application dapat diakses melalui y.2.2 $app. Kelas atau objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, event, dan behavior. Salah satu contoh komponen adalah date picker. Seperti ini komponen date picker yang ada di Y date picker. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti ini juga komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di Y sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behavior, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y base object daripada menggunakan Y base komponen. Seperti itu. Kemudian custom komponen. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara buat sebuah file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di direktori komponen. Jadi ini menambahkan komponen seperti date picker tadi. Jika kita ingin menambahkan, caranya seperti ini. Tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi web.php. Anda dapat memanggil custom komponen Anda melalui y.2.2 $app nama komponen. Ya, seperti ini contohnya. Kita akan contohkan. Jadi pertama kita buat folder komponen di struktur aplikasi kita. Kita buat file PHP. Kita beri nama mycomponent.php. Ya, seperti itu. Baik, yang pertama yang akan kita contohkan di custom komponen adalah sebagai berikut. Kita buat public function, kita namakan welcome. Isinya hanya echo halo, ini adalah komponen tambahan. Seperti ini. Kita simpan, kemudian kita akan tambahkan komponen yang baru kita buat ke dalam file konfigurasi web.php, yaitu reconfig web.php. Ya, kita tambahkan di sini komponennya. Ya, seperti ini contohnya komponen. Ya. Kita tambahkan namanya, lokasi, dan namanya my component seperti di file direktorinya. Setelah itu kita menuju ke file view-nya, yaitu kita contohkan di sini menggunakan about.php. Ya, sini kita coba tampilkan komponen yang sudah kita tambahkan tadi. Kita tuliskan seperti ini, y.2.2
app my component welcome. Komponen welcome tadi kita panggil. Baik, kita lihat hasilnya. Menuju ke about. Nah, seperti ini. Isi dari file my component tadi ditampilkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas objek juga disebut properties. Y mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter dan setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set, seperti contoh sebelah. Seperti ini, get dan set. Dengan getter dan setter Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Ya, misalnya Anda dapat membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil ataupun huruf besar. Untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari Y base object. Nah, akan kita contohkan. Kita menuju ke my komponen, kita tuliskan script ini. Nah, seperti ini dari contoh yang sudah ada. Kita buat variabel dulu, satu public, satu private, bernama label 1, label 2. Kemudian kita buat fungsinya di sini get label 2 yang akan memberi return value kalau kita panggil get. Kemudian function kedua set itu akan set nilai yang kita taruh. Ya. Kemudian kita selanjutnya menuju ke file.php lagi. Kita tambahkan script seperti contoh. Kita simpan. Ya, di sini kita yang pertama akan memanggil komponen label 1, kita isi dengan string ini label 1, kemudian komponen label 2 kita isi dengan ini label 2. Nah, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Yang label 2 kita buat string to upper, jadi nilainya langsung dibuat uppercase seperti ini. Beda dengan yang label 1, kita buat seperti biasa. Baik, kemudian event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan atau di-attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau terpicu sesuatu. Contoh penggunaan event: Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses route, item/index, dan item/create. Kemudian Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Kemudian Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Cara menggunakan event seperti ini. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Oke, buat sebuah metode
yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi satu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Kaitkan attach event ke event handler. Trigger event menggunakan metode trigger. Nah, kita akan contohkan. Yang pertama kita ke komponen, kita tambahkan script ini, function myHandler. Ya, ini akan menuliskan ke konsol menggunakan JavaScript bertuliskan an event occur. Kemudian kita tuliskan juga nama nama event atau event yang menggunakan konstanta tadi. Nah, kita arahkan ke after something. Kemudian kita akan setting file config.web.php. Kita tambahkan on after something dari komponen kita tadi yang di attach ke event handler myHandler namanya yang sudah kita buat di sini tadi, myHandler. Oke, kemudian kita membuat trigger di site controller seperti ini, tulisan y.app my component trigger app component my component event after something. Nah, kita coba hasilnya. Baik, kita coba lihat hasilnya. Hasilnya akan terlihat pada inspect elemen bagian konsol. Nah, JavaScript kita terlihat di sini an event occurred. Ketika kita memilih halaman lain tidak akan ada, hanya di halaman about ya. Baik, selanjutnya behavior. Dengan behavior Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat mengattach behavior pada komponen dengan teknik statik ataupun dinamik. Statik artinya mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behaviornya. Dinamik artinya mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Seperti ini contohnya. Function behavior ini yang secara statik ya, kita override dari behaviornya, function behaviornya. Kemudian yang kedua ini yang dinamik, bisa dilakukan melalui attach ke behavior object ataupun attach ke class object, kelas behavior class. Kemudian Y menyediakan beberapa built-in behavior. Di antaranya yang sangat sering dipakai adalah access control. Access control digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap control action. Ya. Kemudian timestamp behavior digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Jadi Anda perlu membuat kolom create create add dan update add dengan tipe data integer pada tabel terkait. Kemudian blamable behavior digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data. Jadi semuanya tercatat secara otomatis.
Untuk membuatnya, Anda memerlukan membuat sebuah kolom created and update by dengan tipe data integer pada tabel yang terkait. Kemudian configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dengan bentuk array seperti berikut. Kelas, contoh, property name, on event name, ya, seperti di gambar sebelah ini. Konfigurasi untuk e-application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration di file ini. Kemudian aliases digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias dapat Anda lakukan dengan cara ini. Pada file path kita tambahkan y.2.2 set alias @foo pada direktori path to foo, ataupun pada URL kita bisa tambahkan y.2.2 set alias @bar pada alamat URL. Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain seperti berikut: y set alias foo bar pada alias foo direktori bar. Alias juga dapat didefinisikan pada application configuration pada file web.php. Seperti ini contohnya. Pada alias foo kita arahkan pada direktori path to foo dan seterusnya. Untuk menggunakan alias, Anda dapat lakukan dengan memanggil metode y_get alias. Contoh seperti ini, y_get alias foo akan menampilkan direktori path to foo dan seterusnya. Di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode y_get alias. Nah, sebagai contoh, untuk cache, new file cache sama dengan runtime cache. Predefined alias. Berikut ada beberapa alias yang sudah didefinisikan oleh Y. Di antaranya @y berupa direktori di mana basic folder y itu berada. Kemudian ada @app, @runtime, @webroot, @web, @vendor, @bower, dan @npm. Kemudian kelas autoloading. Aplikasi Y bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikutsertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file y.php. Secara default, file Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu Composer Autoloader dan Y Autoloader, yang diletakkan pada entry script atau pada file index. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan Y Autoloader ditempatkan di paling akhir. Seperti ini contohnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.